Salam damai. Sebelum saya bahas perikop untuk hari ini, 1 Korintus bab 9, saya akan baca isinya dengan judul Hak dan Kewajiban Rasul, bagian pertama. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini saya bagi dua karena panjang. Panjangnya sama, 2 kali lipat. Jadi saya bagi dua supaya tidak terlalu panjang. Hak dan kewajiban rasul. Rasul Paulus. Jadi Paulus adalah rasul. Rasul Paulus banyak yang mengkritik. Banyak yang mengkritiknya. Jadi Rasul Paulus ini banyak dikritik. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Lalu Paulus membeberkan, kalau rasul-rasul lain boleh mempunyai istri, membawa istri dalam perjalanan mereka, apakah saya tidak boleh? Jadi dalam hal ini Rasul Paulus tidak membawa istri. Bisa juga tidak punya istri, tapi kalau mau boleh saja mempunyai hak untuk membawa seorang istri. Tapi kalau romo dan pastor itu nggak punya istri, karena itu memang menjadi komitmen ya, supaya bisa melayani Tuhan lebih fokus. Kalau punya istri kan nanti mikirkan, wah istri saya sudah punya baju baru belum ya? Lalu apalagi punya anak, oh anak saya sudah didaftarkan sekolah belum ya? Nah itu kan terbagi-bagi ya. Tapi ya itu panggilannya masing-masing ya. Tetapi
Kalau untuk romo, pastor, suster itu, biarawan itu mereka tidak menikah. Mereka fokus pada pelayanan kepada Tuhan, jadi bisa fokus ya. Namun demikian, pastor, romo, brother, suster, mereka butuh penghasilan. Ya, mereka butuh penghasilan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Jadi, pastor yang bekerja di bidang rohani, ya memang hidup mereka dari pelayanan itu ya. Mereka dibiayai oleh kolekte umat ya. Umat kan memberikan persembahan, ya hidup dari situlah. Gak apa-apa. Sebab kalau nggak mau penghasilan dari mana lagi? Itu wajar ya. Jadi kita memberikan kolekte sebagai persembahan. Itu kita berikan juga, kita berikan kepada Tuhan. Pastor, romo, suster, pendeta yang melayani Tuhan ya, mereka berhak mendapatkan upahnya. Upahnya dimasukkan dalam bentuk persembahan, kolekte ya. Untuk membayar listrik, tagihan listrik, untuk memperbaiki gereja, ya, membayar pegawai, perawat gedung, untuk memperbaiki gedung, untuk memperluas gedung. Kalau umatnya tambah banyak, ya gedungnya harus diperluas. Diperluas artinya tambah biaya, ya, semua ada biaya. Jadi mereka yang hidup dalam pelayanan tempat kudus, dalam pelayanan rohani, mereka mendapat penghidupan dari situ ya. Tapi di sini dikatakan, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu ya. Artinya Paulus ini tidak selalu mengandalkan pemberian dari umatnya, karena nanti itu bisa saja membebani ya. Paulus kerja membuat tenda. Dia selain mewartakan sabda Tuhan, Paulus juga membuat tenda lalu dijual untuk melayani, untuk membiayai pelayanannya itu sendiri. Jadi Paulus hebat. Dia tidak menunggu persembahan dari umatnya. Paulus proaktif, buat tenda lalu dijual, lalu dapat uang, lalu dipakai untuk perjalanannya, untuk biaya makannya, untuk tempat tinggalnya, untuk pakaiannya. Dia beli sendiri dari hasil kerja. Dia double, jadi Paulus itu kerja double ya. Kerja cari duit, buat tenda lalu dijual, lalu memberitakan kabar keselamatan, kabar Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil. Padahal mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Mestinya mendapatkan upah. Ya, tapi kan kadang umat ya miskin ya, atau mungkin tidak punya uang. Ya terpaksanya ya harus kerja juga ya. Pemberita Injil juga harus ya cari cara kerja apa, jualan apa, supaya bisa menghidupi dirinya sendiri juga ya. Ya memang susah ya, nggak bisa fokus jadinya ya. Jadi harus cari duit juga, harus memberitakan Injil juga. Harus gimana caranya nanti kalau peralatannya pada rusak, gimana saya mau meneruskan pemberitaan Injil ya, harus cari duit dulu ya. Ya susah memang. Bagusnya ya ada yang memberikan bantuan ya, jadi supaya bisa fokus ya. Tapi kan nggak bisa selalu diandalkan. Jadi tetap harus usaha yang lain juga ya. Ya terbagi-bagi waktunya, ya itu adalah konsekuensi ya, konsekuensi logis ya. Jadi kalau mau fokus ya harus ada yang memberi persembahan. Jadi Paulus pewarta Injil fokus pada pemberitaan Injil ya. Tidak harus mikir gimana jualan apa untuk cari duit. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari
Tuhan Yesus boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like sebagai wujud dukungan bagi pemberitaan Injil dari channel ini. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari 1 Korintus atau surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.